Halo, selamat sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan tema kita hari ini sepertinya cukup relate ya bagi kaula muda ataupun kaum rebahan nih. Karena di era digitalisasi ini semua serba canggih yang bikin kita itu mageran gitu ya. Nah, tapi apa aja resikonya yang terjadi pada tubuh kita kalau kita itu suka rebahan, suka mageran gitu ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang hidup sehat, anti rebahan dan anti mager bersama narasumber saya hari ini ya Dr. Fikam Muhammad Putra dari RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur yang akan berbagi info sehat bersama kita tentang gaya hidup sehat, anti rebahan dan anti mager. Kita sapa dulu, apa kabarnya nih Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Sari. Oke, Sari cantik dong, pakai cantik dong. Mbak Sari cantik, sehat ya. Sehat ya Dok. Baik, terima kasih Dokter Fikam sudah hadir di studio kawan Diska untuk berbagi info sehat bersama kami hari ini. Nah Dok, bicara tentang mager dan rebahan, ini sepertinya istilah yang cukup populer ya di kalangan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, Gen Z gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Dok resiko yang terjadi pada tubuh kita kalau kita itu terbiasa rebahan dan mageran gitu? Jadi secara bahasa gaulnya memang rebahan, mageran, tapi kita dari sisi medis seringnya mengenal dengan istilah gaya hidup yang sedenter atau sedentary lifestyle. Nah, sedentary lifestyle ini tentunya kita harus perjelas definisinya terlebih dahulu, yaitu merupakan gaya hidup yang kurangnya aktivitas fisik, di mana dalam sebagian waktu seharinya itu lebih banyak dihabiskan dengan berbaring atau banyak posisi duduk, itu di luar waktu tidurnya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai gaya hidup yang sedenter atau anak-anak sekarang mageran nih orangnya nih, suka rebahan nih. Kalau kita lihat dampaknya, ini cukup ternyata walaupun remeh, dampaknya cukup serius. Apabila ini akan diberlangsungkan dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita tahu bahwa kurangnya aktivitas fisik itu artinya nanti membuat sirkulasi atau metabolisme yang ada dalam tubuh kita otomatis tidak lancar atau kurang lancar. Akhirnya terjadilah ketidakoptimalan pemecahan lemak, gula, dan pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan berat badan. Dan ujung-ujungnya peningkatan berat badan akan menyebabkan yang namanya penyakit-penyakit metabolik. Seperti bisa nanti timbulnya diabetes mellitus, terus bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, kemudian juga bisa penyakit kanker juga. Bahkan beberapa penelitian gaya hidup sedenter ini juga berhubungan dengan gangguan mental seperti sampai depresi maupun kecemasan. Hingga pada akhirnya ini bisa meningkatkan resiko angka kematian lebih dini. Selain itu juga gaya hidup yang sedenter ini, kurangnya aktivitas ini otomatis akan membuat sistem muskuloskeletal kita, sistem otot tulang kita menjadi kaku, sehingga resiko cederanya lebih besar, resiko kaku-kakunya lebih besar, dan ujung-ujungnya juga sama, meningkatkan resiko kematian dini. Oke, berarti lebih peluangnya untuk orang mendapatkan penyakit tidak menular itu lebih tinggi gitu ya Dok ya? Oke, nah Dok, ini kebiasaan yang ada di masyarakat yang mungkin sering juga dilakukan itu adalah rebahan setelah makan. Nah ini enak banget kan ya? Memang sih enak itu. Kadang-kadang kita juga melakukannya ya, nggak sadar itu. Nah itu sebenarnya wajar atau memang itu dapat menimbulkan potensi kesehatan bagi tubuh kita? Seperti yang saya sampaikan di awal, kondisi-kondisi penyakit yang serius tadi memang merupakan akibat dari proses yang kronis. Jadi kalau misalkan gaya hidup yang seperti itu dilakukan secara terus-menerus, konsisten,
otomatis ya tadi akan menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Jadi kalau misalkan ya mungkin sebagai istilahnya kita refreshing cheating day gitu-gitu mungkin nggak apa-apa lah sekali. Tapi yang penting jangan keterusan dan tetap diimbangi dengan aktivitas fisik. Oke, tetap ya harus aktivitas fisik ya. Jadi jangan setelah makan langsung rebahan gitu ya, Dok ya. Bisa jadi nanti makanan nanti bisa muntah lagi gitu ya. Oke. Nah, Dok, ada juga yang berpendapat nih bahwa sebenarnya tubuh itu bisa mengeluarkan sinyal-sinyal atau tanda kalau tubuh kita memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengenali sinyal bahaya tersebut nih, Dok? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang gaya hidup yang sedenter ini, memang kalau bisa justru jangan sampai gejala ini sudah muncul. Karena kalau kita melakukan gaya hidup sedenter, gejala-gejala seperti mata lelah, nyeri-nyeri pada sendi maupun otot, kemudian mungkin merasa lebih kecemasan, artinya itu sudah berhubungan dengan suatu penyakit. Gitu. Jadi kalau bisa jangan tunggu untuk muncul gejala tersebut untuk kita bisa mengatur lebih sehat hidup kita, aktivitas fisik yang baik, pola makan yang baik, seperti itu. Jadi jangan tunggu untuk Sakit sampai ya? ada gejala itu. Tapi teman-teman juga perlu ketahui dan harus kenali gejala-gejala awal. Misalkan ketemu nih ada nyeri-nyeri pada daerah leher, nyeri-nyeri pada daerah siku karena akibat kebanyakan duduk dan lain sebagainya, ataupun juga bisa mata lelah, kemudian mudah capek, rasa cemas, dan lain sebagainya itu bisa teman-teman konsultasikan ke profesional atau ke tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan advice atau mendapatkan tata laksana selanjutnya agar tidak semakin berlanjut. Oke, jadi kalau memang sudah ada sinyal sedikit, nah ini juga harus segera aware gitu ya terhadap kesehatannya. Jangan sampai menunggu nanti penyakitnya makin parah gitu. Nah, Dok, banyak dari kita ini menyatakan bahwa udah kerja seharian nih, capek. Nah ini ataupun yang sekolah ini kan zamannya full day gitu ya, duduk terus. Nah ini di sekolah udah capek gitu, wajar kalau mau rebahan. Nah ini gimana nih pendapat dokter nih? Kalau misalkan setelah bekerja seharian, memang tidak bisa kita pungkiri ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tambahan, apalagi aktivitas bahkan latihan fisik itu sangatlah berat ya. Memang harus mempunyai komitmen atau tekad dari awal, harus mempunyai kesadaran bahwa penting loh kita untuk tidak melakukan gaya hidup sedenter, karena tadi seperti yang saya sebutkan di awal, dampaknya juga ternyata begitu serius ya. Sampai menimbulkan kematian nih ya. Iya, meningkatkan angka resiko kematian ini. Maka dari itu perlunya yang pertama harus memang kesadarannya. Harus kesadarannya harus kita tingkatkan dengan ya mengikuti podcast ini, jadi kita tahu gitu. Literasi ya, nambah literasi. Betul, gitu ya. Kita tingkatkan kesadaran kita, pengetahuan kita. Setelah itu kita mulai nih susun strategi. Kita kalau memang mempunyai waktu yang singkat, memang disarankan carilah yang memang memungkinkan nih, yang memang ringan-ringan dulu. Misalkan ya ketika di lingkungan pekerjaan, lingkungan kantor, ada lift nih, tapi ada tangga nih, kita memilih untuk naik tangga, kayak gitu. Jadi walaupun itu ringan, tapi lebih bermanfaat daripada yang tidak menyempatkan sama sekali, gitu. Ataupun ketika kita ingin memesan suatu makanan, lebih baik kita jalan ke kantin aja nih, ke kantin kantor, daripada harus Mbak delivery order dong, ya gitu. Jadi dari kantin ke ruangan gitu ya, Dok. Kan lumayan ya ada otot-otot yang sudah bergerak. Gitu. Oke, ini juga berlaku kalau bagi pekerja kantoran gitu ya, Dok ya, di mana memang banyak duduknya daripada aktivitas jalan-jalannya mungkin gitu ya, bisa stretching ringan gitu mungkin ya, Dok. Betul ya. Sekali. Memang kalau kita juga nggak sempet saat duduk pun di meja kantor pun kita juga bisa sambil stretching, itu juga sangat bermanfaat untuk mengurangi nyeri pada pinggang akibat mungkin saraf kejepit dan lain sebagainya. Kemudian stretching leher pun juga bisa kita lakukan walaupun kita diam di tempat, itu juga sangatlah bermanfaat dan
juga berhubungan dengan peningkatan resiko kesehatan di tulang belakang. Oke, gitu. Memang harus menyempatkan waktu yang sempit gitu ya, daripada nanti ternyata kita mendapatkan efek-efek di masa-masa tua nanti gitu ya. Nah, ini perlu sekali bahwa kesadaran kita seperti yang Dokter Fikam sampaikan, perlu kesadaran dan aware terhadap kesehatan diri kita sendiri. Jangan bekerja ini sebagai alasan gitu ya untuk tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali gitu. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang olahraga itu ribet dan mahal? Outfitnya kayaknya yang mahal ya. Saya mau ngomong itu sebenarnya. Hari ini mungkin seperti itu ya trennya. Kita olahraga untuk kadang-kadang menunjukkan kegengsian kita lah. Oh, tidak hari ini gitu ya. Upload Instagram nih gitu. Tapi nggak masalah menurut saya kalau misalkan selagi itu positif dan memang mampu, ya silahkan lakukan saja. Yang penting kita ambil olahraganya tersebut. Jadi tetaplah gaya tapi juga olahraga gitu ya. Betul sekali. Tetaplah upload juga nggak apa-apa. FOMO kalau olahraga nggak masalah sih. Oke, tapi tetap harus olahraga ya. FOMO nggak apa-apa ya. Tapi tetap penting berarti dok ya. Iya, outfit nomor 1. Story nomor 1 ya. Oke, tapi yang penting harus olahraga ya dok ya. Jangan cuma upload tok ternyata pulang habis itu. Iya, cuma mampir beli es teh upload ya. Sepertinya Anda terbiasa seperti itu ya. Pengalaman sepertinya. Oke, dok. Nah, tapi kalau sudah terlanjur terbiasa mager, terbiasa rebahan nih, bagaimana tips atau cara memulainya tadi supaya kita mau bergerak gitu? Kurang lebih sama yang saya sampaikan yang tadi ya. Jadi untuk yang pertama pasti kita perlu tadi tekad dan kemauan serta ya pengetahuan literasi kita perbanyak sehingga kita tahu bahwa dampaknya adalah sebegitu seriusnya. Ya setelah kita sadari tadi kita mulai nomor 2-nya kita perlu susun strategi ya. Kita mulai dengan aktivitas yang ringan, kemudian tapi rutin dan bertahap dan semakin meningkat sesuai dengan rekomendasi WHO. Jadi kalau misalkan tidak sempat memang ada rekomendasinya Mbak. Jadi kita mulai dengan aktivitas yang ringan, kemudian konsisten dan terus meningkat. Itu akan jauh lebih bisa kita laksanakan. Walaupun secara rekomendasi WHO kita untuk anak-anak, dewasa, dan lansia kurang lebih hampir sama ya. Kalau aktivitas fisik atau latihan fisik ini direkomendasikan adalah kalau dalam 1 minggu itu kita harus minimal 150 sampai 300 menit dalam 1 minggu. Dan itu yang dengan aktivitas fisik aerobik yang intensitasnya itu sedang. Contohnya itu seperti jogging, bersepeda, berenang, itu masuk intensitas yang sedang dan dilakukan dalam 1 minggu itu jumlahnya 150 menit minimalnya, yang akan bisa secara penelitian itu menimbulkan efek kesehatan yang baik, menurunkan angka diabetes, menurunkan angka resiko penyakit jantung dan lain sebagainya. Kalau kita bikin simpelnya, kira-kira kita bisa bikin 30 menit setiap latihan, jadi seminggu bisa 5 kali. Kayak gitu. Mungkin kalau awalnya 30 menit itu terlalu berat gitu ya, mungkin ya 15 menit dulu atau 20 menit dulu untuk minggu pertama. Nah nanti kalau sudah enak badannya, sudah enak untuk jalan atau jogging, nah ini bisa ditingkatkan waktunya gitu ya dok. Ya jangan dipaksakan langsung 1 jam, nah ini besok kapok pasti ya. Udah nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Jadi memang harus bertahap gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, mitos atau fakta nih, kurang gerak justru bikin gampang stres dan gampang sakit? Fakta. Oke, fakta ternyata ya. Karena memang sudah banyak penelitian berhubungan terkait gangguan-gangguan kecemasan, ya terutama pada usia-usia dewasa muda ya. Ternyata ada hubungannya dengan kurangnya aktivitas fisik. Karena ternyata aktivitas fisik ini dalam penelitiannya dia bisa mengeluarkan hormon yang namanya endorfin, hormon dopamin, hormon bahagia. Sehingga ketika kita merasakan pernah punya pengalaman mungkin ya setelah kita 30 menit berlari ya, kita 30 menit bersepeda pasti rasanya
puas, rasanya Lega bahagia. gitu ya. Itulah hal-hal yang faktor dapat menurunkan angka depresi. Kalau misalkan kurang ya jadinya ya jadi lebih cemas gitu. Oke, apalagi kalau olahraganya bareng bestie gitu ya, sambil jalan sambil gosip. Nah ini tambah mengeluarkan dopamin lagi gitu ya, Dok ya. Apalagi bareng couple-nya, wah. Waduh. Itu lebih bahagia. Oke, jadi memang harus aktivitas fisik bareng pasangan atau bareng bestie-bestie gitu ya. Iya. Supaya nambah semangat. Nah, Dok, untuk para remaja nih ya, di era digitalisasi ini kan seringnya pegang gadget gitu ya, betul. daripada main sama teman sebayanya. Nah, bagaimana memotivasi para remaja ini untuk mau bergerak? Kalau terkait mau bergerak sebenarnya tadi ya kembali lagi ke awal Tekad ya. Tekad dan ini ya memang dampak yang memang harus dipahami seserius itu ya, dan memang harus dimulai dari aktivitas yang ringan-ringan terlebih dahulu dengan durasi yang singkat, konsisten ya. Kemudian ya tadi mungkin bisa ada komunitas gitu ya, ada komunitas yang harus diikuti sehingga kalau ada temannya bisa lebih semangat lagi mungkin. Terus bisa nanti ada agenda yang rutin. Nah, seperti Karena itu. sekarang kan juga lagi event running itu kan banyak gitu ya, Dok Di ya. Madiun pun juga banyak ya sebenarnya. Jadi banyak remaja-remaja yang FOMO tadi gitu ya. Meskipun FOMO, nah ini juga awalnya mungkin FOMO, tapi nanti kalau sudah terjun di dalamnya mungkin ini menjadi suatu tambahan hobi baru, tambah teman baru, ini bisa menjadi penyemangat juga untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya, Dek. Nah, tapi Dok, kalau untuk lansia sendiri, aman nggak sih untuk tetap bergerak, tetap aktif melakukan aktivitas fisik? Kalau lansia pasti ada perhatian khusus. Tapi kalau dari WHO, dari panduannya, rekomendasinya kurang lebih hampir sama. Dalam 1 minggu tetap melakukan 150 sampai 300 menit dengan intensitas yang sedang, tapi dengan catatan ada perhatian-perhatian khusus dengan jenis olahraga yang memang tidak yang high endurance. Jadi yang tidak memang olahraga yang berat, olahraga seperti jogging masih direkomendasikan. Dengan catatan lansia yang sehat. Kalau memang lansia dengan komorbid seperti hipertensi, ada diabetes mellitus, ada osteoartritis atau pengapuran pada sendi, otomatis akan disesuaikan olahraganya sesuai dengan rekomendasi dari dokter penanggung jawabnya. Jadi ada jenis olahraganya, tapi untuk durasinya kurang lebih sama. Tergantung aktivitas, maksudnya tergantung tubuhnya sendiri ya. Disesuaikan sama kondisi badannya sendiri-sendiri. Kalau memang mampunya jalan ya bisa jalan santai gitu. Apalagi sekarang di Kota Madiun ini kan banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan gitu ya yang sudah ada di setiap kelurahan. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk jogging kecil atau jalan-jalan sore bareng cucu. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk menambah aktivitas fisik bagi para lansia gitu ya. Nah, Dok, di era digitalisasi ini kan tidak hanya berefek pada orang yang malas bergerak gitu ya, tapi juga malas masak. Sering kita konsumsi junk food ataupun fast food gitu. Nah, tapi konsumsi makanan siap saji ini punya dampak buruk nggak sih, Dok, bagi kesehatan kita kalau kita itu mengkonsumsinya dalam jangka yang panjang seperti itu? Iya. Memang kalau di era digital ini dengan serba canggihnya teknologi itu jenis makanan sekarang sudah tambah banyak ya, kayak nggak bisa di stop. Ini ada yang jenis makanannya ultra processed food, ada junk food, ada instant food, yang mana tiga-tiganya ini juga kurang lebih punya apa ya istilahnya, punya efek jangka panjang yang sama, karena pada dasarnya di 3 jenis makanan ini mengandung yang namanya nanti ada pengawet, pewarna, pemanis buatan, ada gula, garam yang berlebih kayak gitu-gitu, yang mana ternyata kita ketahui sendiri dampak dari gula, kemudian garam yang berlebih, ini sifatnya adiktif atau bikin kecanduan, sehingga dengan kita makan
dengan makan makanan yang tadi Instan-instan gitu ya. instan junk food itu membuat kita setelah makan ingin makan lagi. Nah, itu yang harus malah kita hindari. Kenapa? Karena dampak dari nanti penumpukan gula ya, penumpukan natrium akan mengakibatkan tadi penyakit-penyakit metabolik ya, penyakit sumbatan di pembuluh darah, kembali lagi ke sana. Kemudian penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit hipertensi, penyakit jantung, stroke, bahkan sampai resiko kanker juga ada hubungannya. Maka dari itu ya teman-teman harus ketahui ketika membeli makanan harus diperhatikan nih labelnya, komposisinya nih. Gimana nih garamnya, gulanya, ini apakah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sehari-hari, apa bahkan justru melebihi, Pak, karena dampaknya ternyata seserius itu juga. Oke, mungkin efeknya sendiri tuh tidak langsung gitu ya, Betul. Dok ya, tapi jangka panjang Kronis. ternyata ya. Langsung kronis nih, ini bisa jadi merugikan diri kita sendiri tentunya ya. Jadi meskipun junk food, fast food ini simple bagi Anda-anda yang bekerja gitu ya, tapi juga harus diperhatikan kesehatannya. Jangan setiap hari junk food, fast food gitu ya. Sesekali masak sendiri gitu ya, menyiapkan bahannya, karena kita tahu ya kualitas bahannya, kualitas proses memasaknya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga bahwa nggak hanya mageran aja, nggak hanya rebahan aja, tapi juga konsumsi makanan-makanan instan ini juga berpotensi menyebabkan penyakit tidak menular gitu ya, Dok ya. Oke, nah Dok, media sosial itu kan seringkali dijadikan literasi ya bagi netizen Zaman gitu sekarang untuk ya. mencari informasi, termasuk informasi kesehatan. Yang sering kali FYP itu adalah informasi diet nih, Dok. Betul. Dan itu dibagikan bukan dari tenaga profesional ataupun praktisi kesehatan gitu ya, tapi dibagikan oleh ya mereka itu dietnya mereka, kemudian memang kurus atau berat badannya turun gitu ya, tapi ternyata sumbernya ini menjadi asal-asalan gitu ya, Dok. Nah, ini pendapat dokter gimana nih? Ya, betul sekali. Memang tidak hanya di FYP teman-teman ya, di FYP saya juga berseliweran tuh banyak tuh info-info diet yang kita nggak tahu latar belakang dari pengunggahnya itu seperti apa. Maka dari itu teman-teman supaya lebih hati-hati ya, terutama informasi-informasi yang terkait kesehatan. Teman-teman harus cari tahu nih latar belakang dari pengunggahnya ini siapa. Apakah memang dari background kesehatan, karena kalau informasi kesehatan sejatinya memang harus kita dapatkannya dari tenaga kesehatan. Dan tidak hanya berhenti di situ, tenaga kesehatannya pun memang harus yang berlisensi. Memang harus kita cari tahu ini, oh ini dokter ini terdaftar di KKI, atau ini nutrisionis ini terdaftar di ahli gizi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman ketika sudah, oh ini sudah memang benar ini dari tenaga kesehatan yang profesional, setelah itu teman-teman bisa serap ilmunya, tapi tidak cukup puas di situ ya, boleh teman-teman membandingkan dengan profesional yang lain. Ketika teman-teman sudah membandingkan dengan mungkin informasi dari profesional yang lain, teman-teman bisa menarik nih kesimpulannya. Dan saran saya memang setelah menarik kesimpulan ini, teman-teman kalau bisa kesimpulan ini diutarakan atau didiskusikan dengan profesional yang ada di tempat teman-teman berada. Jadi bisa lebih informasinya lebih Akurat lagi. akurat dan lebih komprehensif. Jadi sehingga bisa lebih aman untuk teman-teman jalankan metode diet ataupun metode makanan yang sesuai gitu. Oke, karena belum tentu cocok di kita itu cocok juga. Baik, gitu jadi ya, Dok ya. makanya harus diperiksa oleh tenaga profesional ya, ini berat badannya segini harusnya cocoknya segini. Oh, ini ada kondisi komorbid ini cocoknya dengan makanan yang ini, bukan yang sesuai dengan ditarik kesimpulannya tadi dan lain sebagainya. Memang tetap harus dikonsultasikan. Betul, jangan sampai self diagnosis gitu ya, Dok ya. Kita harus
pinter-pinter ya, meskipun kita sering membaca literasi, tapi kita juga harus mendiskusikannya atau konsultasi dengan tenaga profesional tentunya ya. Nah dok, mitos atau fakta nih bahwa konsumsi buah sebanyak-banyaknya itu sehat? Mitos. Oke, mitos ternyata ya. Jadi kalau dengan tanda kutip ya, buah memang baik ya. Buah banyak mengandung antioksidan, banyak mengandung mineral yang penting, banyak mengandung vitamin. Tapi tubuh kita tidak hanya butuh itu. Kita juga ada butuh lemak, kita ada juga butuh protein, kita ada butuh karbohidrat juga. Yang mana sumber itu tidak semua kita dapatkan dari buah. Kita bisa dapatkan dari sumber hewani seperti daging, ikan, kemudian sumber karbohidrat seperti mungkin yang simpel ya nasi, kemudian sumber lemaknya juga seperti yang baik ya, lemak yang baik minyak ikan, kemudian dari tadi alpukat juga ternyata mengandung lemak juga, tapi protein dan karbohidratnya mungkin bisa kita ambil dari yang lain. Jadi kalau buah-buahan sebanyak-banyaknya kemudian hanya itu aja ya saya rasa kurang ya, karena kebutuhan tubuh kita itu kompleks, ada karbohidrat dan teman-temannya lemak, protein juga pasti kita butuhkan. Oke, apalagi kalau ternyata punya diabetes gitu ya, ini konsumsi buah-buah yang manis terlalu berlebihan ini juga tidak baik juga gitu ya, Dok, harus ya? dibatasi justru. Oke, jadi konsumsi buah sebanyak-banyaknya itu juga belum tentu sehat gitu ya, jadi yang sedang-sedang aja gitu ya, jangan sampai berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Yang seimbang ya. Yang seimbang tentunya gitu ya, sesuai isi piringku. Iya, betul. Nah dok, banyak yang beranggapan melewatkan sarapan ini bisa mempercepat penurunan berat badan. Nah ini menurut dokter mitos atau fakta nih? Sebenarnya kalau dari melewatkan sarapan, saya rasa bisa mitos, bisa fakta ya. Tergantung bagaimana menyimpulkannya. Jadi memang dari setelah kita setelah kita tidur ya, kalau kita tidur kan kita tidak makan otomatis ya dalam beberapa jam itu. Kemudian ternyata dia dipertahankan dari posisi tidak menambah kalori hingga melewatkan sarapan tersebut. Tapi dengan catatan yang penting 0 kalori. Jadi sebenarnya boleh itu minum sebagai untuk untuk mungkin menambah atau energi minum menambah energi di pagi hari itu nggak apa-apa. Nah itu ketika sudah dalam waktu beberapa jam kurang lebihnya dari setelah tidur sampai menahan sarapan sehingga baru makan di siang hari, ini kita sebut biasanya dengan intermittent fasting ya. IF ya. Oh, IF itu. Dalam waktu kurang tersebut ternyata ini efek untuk membakar untuk menurunkan berat badan, kemudian untuk memecah lemak, gula ini sangat cukup efektif ternyata dalam periode setelah bangun tidur sehingga menunda sarapan baru makan di siang hari. Ini cukup efektif untuk tadi menurunkan berat badan dan memecah lemak. Nah, makanya dari itu bisa menjadi fakta. Tapi juga sebenarnya tidak semerta-merta nggak sarapan sama sekali. Tadi saya sampaikan boleh minum ataupun boleh tadi minuman yang memang 0 kalori ya. Misalkan kayak kafein, maksudnya kopi yang mengandung kafein saja tanpa gula, teh saja yang tanpa gula. Ya, itu bisa cukup efektif untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau teman-teman memang dirasa aktivitasnya sangat berat di pagi hari, terus habis itu perlu energi yang lebih, mungkin tidak disarankan untuk tidak sarapan ya, apalagi belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya itu tidak masalah. Oke. Jadi tapi harus seimbang juga gitu ya dok, jangan sampai nanti nggak sarapan siangnya makan segala macam gitu ya. Betul. Karena kadang orang kan pagi nggak sarapan, double sama siang. Nah ini siang dimakan semuanya, ini juga keliru juga Balas gitu dendam, ya. ya. Balas dendam. Oke, kita bacakan pertanyaan dulu nih dok. Apa benar orang pre-diabetes nggak boleh olahraga aerobik? Karena gula darah puasa jadi tinggi
Lalu olahraga apa yang cocok? Baik, pasien dengan prediabetes ini masih boleh disarankan untuk olahraga aerobik karena memang pada dasarnya olahraga aerobik ini merupakan olahraga yang paling aman dibandingkan malah yang non aerobik gitu ya. Olahraga dengan intensitas yang tinggi itu justru yang sedang ya seperti aerobik, berjogging, bersepeda itu justru malah yang paling aman dan menimbulkan efek karena karena paling aman dan pengerjaannya itu juga cukup mudah. Ini justru akan menimbulkan efek kesehatan yang baik karena dia biasanya bisa dilakukan dengan konsisten. Kalau terkait dengan peningkatan gula darah, justru ini malah sebaliknya. Jadi dengan adanya olahraga aerobik ini justru bisa menurunkan kadar gula darah tersebut. Berarti masih aman gitu Masih ya dok aman. untuk melakukan olahraga aerobik ini, seperti bersepeda, berenang, kemudian mungkin jogging gitu ya, lari-lari kecil ini masih aman gitu ya. Jangan sampai tapi yang kegiatan olahraga yang intensitas endurance-nya tinggi gitu ya, tiba-tiba running 10 kilo gitu, aduh, habis itu nggak hanya capek aja tapi juga gula darahnya mungkin terganggu juga nih dok ya. Kemudian yang kedua nih dok, multivitamin apa yang cocok untuk dewasa agar kuat karena konsumsi makanan mungkin kurang? Kadang kan orang dewasa bisa jadi sekarang malah pilih-pilih gitu ya karena takut konsumsi ini. Ya, ini mungkin ada saran multivitamin apa yang bisa dikonsumsi? Oke, kita harus perjelas dulu ya. Jadi kalau multivitamin ini sebenarnya bukanlah pengganti dari makanan-makanan yang sudah kita masak yang memang alami ada di Dari sumbernya sudah yang kita masak kita makan sehari-hari. Jadi jangan sampai salah, oh aku sudah makan multivitamin nih, jadi nggak perlu nih makan makanan yang 3 kali sehari tersebut. Itu justru salah, karena pada dasarnya multivitamin ini benar-benar kita butuhkan pada memang kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang memang defisiensi. Misalkan memang sudah terbukti dari kondisi orang ini mengalami defisiensi vitamin D, maka vitamin D ini memang sangat perlu dan diindikasikan untuk dikonsumsi rutin. Tapi kalau misalkan untuk sehari-hari yang memang pada kondisi-kondisi tidak defisiensi, saya rasa dari sumber-sumber makanan alami ya seperti ikan, daging, tahu, tempe, kemudian sayur-sayuran itu juga sebenarnya sudah mengandung banyak vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang penting juga sih gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada defisiensi, cukup dari makan makanan yang sudah kita olah, kita makan dengan baik, kita seimbangkan gizinya dan kita jaga higienitasnya. Kalau misalkan teman-teman tetap ingin untuk menambah vitamin-vitamin yang ada, semua vitamin saya rasa cukup baik ya, asal dikonsumsi dalam dosis yang sesuai dan seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya seimbang dan disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Oke, jadi memang lebih baik ya konsumsi makanan yang real food gitu. Betul ya dok ya. Jangan kita kemudian karena sudah minum multivitamin yang paling mahal nih nah ini akhirnya justru malah nanti efeknya bisa di ginjal ataupun di organ-organ lain. Nah ini lebih baik ya makan dari sumber makanan yang alami-alami aja gitu ya, karena sudah mengandung banyak mineral dan vitamin gitu ya dok ya. Tuhan sudah menyediakan untuk kita semua. Sudah disediakan di sekitar rumah kita gitu ya, tinggal beli kalau nggak punya gitu ya. Nah dok, ini mitos atau fakta nih, tadi kebalikannya dari sarapan. Kalau makan malam di atas jam 18.00 itu bikin gemuk. Bisa menjadi fakta. Oke, fakta. Dengan catatan, kalau kita dengan melihat kebiasaan kita sehari-hari ya, kalau memang malam adalah aktivitas yang mungkin aktivitasnya tinggal tidur aja ya. Kalau dihubungkan dengan makan malam setelah jam 18 ya tadi ya.
Setelah itu kita nggak lama kemudian kita tidak ada aktivitas, maka tidak ada kalori yang terbakar dari makanan yang kita sudah konsumsi. Sehingga itu akan terjadi penumpukan kalori, penumpukan gula, penumpukan lemak yang tidak kita bakar, tersimpan menjadi jaringan lemak. Jaringan lemak ini yang nantinya tadi akan menimbulkan obesitas, peningkatan berat badan, dan komorbid yang lain. Jadi sarannya adalah memang kalau makan malam ya supaya di jam-jam yang memang lumayan jauh dengan jam tidur, tidak yang berdekatan. Oke, karena memang sudah tidak ada aktivitas lagi gitu ya di malam hari. Kecuali kalau mau badminton di malam hari ini boleh makan ya dok ya. Atau mau running malam-malam ini boleh makan. Tapi kalau kegiatannya cuma mau tidur aja ya lebih baik dihindari konsumsi makan malamnya tidak mepet di jam-jam tidur gitu. Supaya badan kita tetap sehat dan juga segar gitu ya. Nah, dok tadi kita sempat singgung nih tentang gadget. Bagaimana cara kita supaya tidak kecanduan layar nih, dok? Terutama bagi anak remaja ya, yang lebih sering main gadget nih daripada main sama teman-temannya. Ini seperti apa nih, dok? Ya, yang pertama kita kembali lagi ya, namanya untuk mengubah kebiasaan memang perlu tekad ya, lagi-lagi ya. Kesadaran, tekad, dan pengetahuan yang baik ini akan membuat kita punya gerak ya, punya motivasi untuk berubah. Kemudian selanjutnya kita susun strategi lagi nih. Kita susun strategi dengan cara memang yang pertama kita bisa atur jadwal. Jadi kita membuat jadwal sendiri nih. Dalam teman-teman mungkin di jam-jam tertentu nih hanya bisa untuk scrolling TikTok, scrolling Instagram. Mungkin kalau untuk berkomunikasi di WhatsApp tidak bisa kita pungkiri harus kita tetap setiap saat ya. Cuma untuk ada jam-jam hiburan di gadget itu bisa kita atur jadwalnya nih. Atau kita bisa gunakan teknologi. Pada sebenarnya di gadget-gadget itu sudah menyediakan teknologi untuk membatasi kita membuka suatu aplikasi hiburan. Misal dibatasi 2 jam akan langsung logout ataupun langsung stop, itu biasanya ada. Saya sendiri pun juga seperti itu. Iya, sama dok. Kemudian setelah itu teman-teman sudah mengatur jadwalnya, teman-teman bisa untuk cari pengalihan nih, aktivitas-aktivitas yang positif. Mungkin bisa dibarengi dengan teman-temannya nih, memakai komunitas, membuat aktivitas-aktivitas positif yang rutin. Tadi mungkin bisa sambil lari-lari bareng ya sama komunitas di setiap sorenya ataupun di waktu senggang lainnya, sehingga waktu screen time-nya atau waktu bermain gadgetnya semakin berkurang ya. Kayak gitu. Oke, jadi memang kalau tidak ada tekad dari diri kita sendiri sepertinya juga susah gitu ya. Ya, jadi memang niat. Ya, ini perlu kita sadari bersama bahwa kita perlu niat dan tekad untuk aware terhadap kesehatan diri kita sendiri. Nah, dok, kadang stalking ini kan juga berpengaruh pada kualitas tidur gitu ya, apalagi emak-emak nih yang suka drakor gitu ya. Begitu episodenya sudah keluar, kadang movie maraton. Nah, bagaimana menjaga kualitas tidur nih supaya pengaruh dari gadget juga termasuk nih? Baik, kalau untuk meningkatkan kualitas tidur karena akibat gadget, otomatis nomor 1 gadget harus dibatasi ya, seperti yang saya sampaikan. Memang harus dihindarkan. Kemudian selain itu memang tadi kalau kita kembali lagi ya, kualitas tidur ini memang sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan ternyata ya. Kita harus sadari itu juga, kualitas tidur ini sangat berhubungan dengan beberapa faktor penyakit gitu, merupakan faktor resiko dari sebuah penyakit tertentu seperti penyakit tadi metabolik, diabetes, cancer, gangguan kecemasan, gangguan mental, dan lain sebagainya. Teman-teman harus sadari itu. Maka dari itu teman-teman harus punya tekad nih untuk memperbaiki kualitas tidur. Yang pertama tadi, jauhi gadgetnya itu. Yang kedua, dengan cara mungkin ini sedikit tips gitu ya, cara untuk memperbaiki kualitas tidur ya. Yang kedua, ini teman-teman bisa mencoba untuk mandi air hangat di sore harinya. Dengan apa tujuannya? Agar otot-otot kita semakin rileks kalau kita main di air hangat, sehingga nanti tujuannya waktu
tidur di malam hari ketika kondisi sudah rileks, jadi tidurnya lebih cepat ya, kemudian kualitasnya lebih baik. Kemudian yang ketiga bisa untuk menghindari kafein ya sebelum di sore hari ya. Maksudnya di sore hari, sore menjelang malam hari, supaya dihindari tuh kafein seperti kopi ya, itu karena akan mengganggu kualitas tidur otomatis ya. Nah, terus kemudian yang keempat, hindari aktivitas berat ya, ataupun makanan berat di jam-jam sebelum tidur. Itu juga mungkin sebelum tidur dia olahraga badminton nih, sebelum baru tidur. Nah, itu pasti sangat mempengaruhi kualitas tidurnya. Pasti tidak baik kualitas tidurnya. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa coba nih untuk mematikan lampu atau cahaya biru atau cahaya lainnya yang ada di dalam kamar. Karena ternyata pada penelitiannya itu ketika kondisi gelap, kondisi kita tidur dan posisi lampunya ini gelap ya, itu hormon melatonin ini mulai produksinya lebih signifikan. Yang kita tahu bahwa hormon melatonin ini sebagai hormon antioksidan yang ada di tubuh kita, sehingga ketika hormon melatoninnya ini optimal di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan semakin sehat karena antioksidannya semakin baik. Gitu. Oke, jadi ya memang banyak sekali ya tipsnya ya, apalagi mandi sore dengan air hangat ini cukup membantu ternyata ya untuk merelaksasikan tubuh. Nah, ini supaya tidurnya juga lebih rileks lagi, bangun fresh gitu ya Dok ya, menjalani hari keesokannya aktivitasnya juga lebih semangat lagi. Nah Dok, jika harus memilih apa 3 hal penting yang harus kita lakukan untuk mulai hidup sehat di era digitalisasi ini? Oke, 3 hal penting ya di era digital. Jadi kalau era digital, yang pertama pilihannya saya lebih ke, karena dengan era digital ini informasi pasti dari seluruh penjuru itu banyak sekali ya. Informasi dari media massa, media sosial, dari ya serba digital tuh pasti kita nggak bisa lepas dari itu. Maka dari itu, dari informasi-informasi yang banyak ini, teman-teman, pesan saya adalah supaya tabayun, supaya lebih bijak dalam memilih informasi. Terutama kita di sini bahas tentang informasi kesehatan ya. Kita tadi harus cari tahu background-nya dari pengunggahnya, kemudian setelah tahu background-nya kita cari lisensinya, benar nggak sih ini terdaftar atau tidak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi itu, maka kita bisa tarik kesimpulan dan bisa berkonsultasi dengan profesional terdekat apabila terkait informasi kesehatan, karena akan menyesuaikan dengan tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya, dengan era digital yang serba canggih, yang serba mudah ini, jangan sampai kita terlena dengan gaya hidup sedenter. Karena ada online food gitu ya, tinggal delivery aja, tinggal pesan klik gitu. Jangan sampai terlena. Kita tetap harus punya tekad, kita harus punya kesadaran aktivitas fisik ini atau latihan fisik ini sangatlah penting untuk kesehatan kita. Biasakan dari yang ringan-ringan dulu, konsisten, dan akan semakin meningkat. Nah, itu akan bisa menimbulkan efek kesehatan yang baik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu terkait tadi era digital karena serba canggih ya. Beberapa produk makanan ini udah bermacam-macam bentuknya ya. Kita harus mulai pilih-pilih nih makanan-makanan ini. Usahakan pilihlah makanan yang memang olahan dari rumah, yang kita sudah tahu bahannya, kita tahu proses pengolahannya, proses penyimpanannya. Jangan sampai kita dengan serba mudahnya kita lebih memilih tadi junk food, instant food, ataupun ultra processed food. Ataupun kalau misalkan kita memang terpepet untuk memilih itu, mungkin sesekali, dan tetap harus teman waspada dengan komposisinya. Gimana nih gulanya, gimana ini natriumnya, gimana lemaknya, apakah memang berlebihan, dan lain sebagainya. Itu. Oke, karena jangan sampai kita hanya dapat kenyangnya aja, tapi gizinya juga nggak ada sama sekali gitu ya. Ada apalagi yang ultra processed food. Nah ini mungkin mineral, vitamin dan nyalanya udah hilang ini ya, tinggal hanya ya bentuknya ya gitu aja gitu ya, supaya kita kenyang aja gitu. Nah Dok, sebagai penutup nih,
adakah challenge nih anti rebahan yang bisa diberikan kepada kawan Diska dan juga Konco Sudono nih agar mau langsung bergerak nih mulai hari ini? Oke, challenge ya ini, challenge anti mager ya kalau kita bisa sebut ya. Ya, jadi sebenarnya saya pernah baca kalau sebuah kebiasaan ini akan bisa terbentuk ketika kita sudah melakukan 21 hari. Jadi saya ingin bikin challenge nih. Jadi dalam 21 hari ini kita coba nih konsisten apa dari 3 ini tadi. Yang pertama aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik atau latihan fisik yang mana ini dilakukan dalam 21 hari secara konsisten dan ringan ya. Mungkin 15 menit satu hari mungkin cukup ya. Kita aja bisa scrolling media sosial itu berjam-jam ya. 15 menit sisihkan satu hari itu secara konsisten untuk membentuk kebiasaan 21 hari tersebut dilakukan hanya 15 menit sampai 30 menit. Justru kalau lebih malah lebih bagus. Dilakukan setiap hari cukup singkat dan mudah ya. Kemudian dalam 21 hari ini pilihlah makanan-makanan yang lebih sehat ya. Artinya seimbang, gizi seimbang ya. Perhatikan lebih karbohidratnya, proteinnya seperti apa, lemaknya seperti apa. Hindari instant food, junk food, dan ultra processed food untuk 21 hari ini challenge-nya. Kalaupun tadi ya, kalaupun memang harus ada yang terpaksa ya, harus diperhatikan nih komposisinya. Dan yang paling penting juga yang ketiga adalah jam tidur atau kualitas tidur ya. Ini 21 hari harus teman-teman tata dan harus jadwalkan kalau bisa 8 jam sehari tidurnya gitu. Atau ya kalau misalkan kurang ya mepet-mepet dikit nggak apa-apa. Dan jangan lupa kualitasnya harus juga baik karena 8 tidak dengan durasi pun tidak cukup, kualitas juga harus memenuhi. Harus kualitasnya cukup baik ya. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Seperti itu. Challenge-nya cukup mudah ya. 3 ini dalam 21 hari insya Allah bisa menjadi kebiasaan. Nah, ini nanti bisa dirasakan efeknya ya setelah 21 hari. Apakah memang lebih enak di tubuh kita nih. Kalau memang lebih enak di tubuh kita nih, bisa challenge ini bisa dijalankan secara terus-menerus kita ya, Dok ya. Bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain ya. Nah, ya oke. Terima kasih Dr. Fikam atas waktu, ilmu, dan juga tips-tipsnya yang sangat luar biasa bermanfaat hari ini. Buat kawan Diska, ingat ya, boleh nih rebahan tapi jangan berlebihan gitu ya. Jangan menjadikan kebiasaan gitu ya. Bergeraklah mulai dari yang kecil dan ringan. Nah, jangan tunggu sakit untuk mulai berubah gitu. Semoga obrolan kita hari ini menjadi motivasi untuk kita semua agar lebih aktif bergerak lagi gitu ya, anti rebahan dan anti mager untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Baik, dan bagi kalian yang ingin konsultasi atau reservasi pengobatan di RSUD Dr. Sudono Madiun, nah ini bisa kunjungi IG RS Sudono untuk info lebih lanjut. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Fikam atas waktu dan ilmunya hari ini. Stay healthy, jangan lupa terus lakukan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Medan dan YouTube kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya.